Ya, pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal pemikiran pengusaha agar Pilpres diundur hingga 2027 ternyata ini menuai polemik. Apakah dalih mengundur Pilpres 2024 demi alasan pemulihan ekonomi dimungkinkan oleh konstitusi? Dan bagaimana pula dampaknya bagi demokrasi? Kami akan memperbincangkan hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Saan Mustafa, ada Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Bang Sarman Simanjorang, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Mbak Titi Anggreni. Selamat pagi, Mbak Titi, Bang Sarman, dan juga Mas Saan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat juga untuk semuanya. Ini menarik karena keluar pernyataannya dari seorang menteri, dan kalau memang ini sebuah pemikiran gitu ya, saya yakin mungkin terkait dengan kepemimpinan seorang presiden. Banyak sekali pemikiran entah perpanjang atau bahkan kita tahu ada juga yang berpikir memperpendek dan demikian dan lain-lain, tapi sebenarnya tidak semua diungkap begitu dalam acara yang terbuka. Nah, ini terungkap dalam sebuah acara yang terbuka sehingga menunjukkan mungkin keseriusan mengenai maksud dari apa yang disampaikan, yaitu untuk mengundur pemilu 2024 ini. Tapi yang ingin diketahui adalah sebenarnya apakah memang itu memungkinkan kalau kita merujuk pada perundang-undangan yang ada sekarang. Mungkin saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Silakan Mbak Titi. Ya, terima kasih Mas Timi. Ini sebenarnya cukup disayangkan ya pernyataan dari seorang anggota kabinet, walaupun yang disuarakan itu adalah suara kalangan pengusaha. Karena situasi hari ini kita menghadapi spekulasi pemilunya jadi atau tidak sih? Apakah pemilunya ditunda? Apakah presiden 3 periode? Karena kenapa? Sampai hari ini, hari pemungutan suara atau jadwal pemilu 2024 itu belum diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun sudah ada pernyataan dari DPR yang menyatakan ingin jadwal pemilu itu diputuskan pada masa sidang saat ini, artinya Februari paling lambat sudah dibahas. Tapi sampai hari ini yang ditangkap oleh publik masih ada soal tarik-menarik jadwal. Nah, ini jadi menambah keruh suasana ya. Itu dari sisi konteks politik dan juga kepastian penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, yang kedua, dari sisi konstitusi, kan kita berpedoman pada konstitusi. Yang namanya berdemokrasi konstitusional bukan hanya komitmen dari gerakan masyarakat sipil, lalu juga partai politik, tetapi seluruh elemen bangsa, apalagi kalau pejabat formal, pejabat-pejabat resmi, formal begitu ya, harus memastikan konstitusi itu bekerja dengan pasti. Dan Undang-Undang Dasar kita itu sudah menyebutkan pasal 7 bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan setiap untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya bisa dipilih 5 tahun berikutnya untuk 1 kali periode saja. Jadi 10 tahun maksimal. Lalu pasal 22E ayat 1 menyebutkan pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Jadi masa jabatan kalau menurut konstitusi kita tidak ada ruang untuk ditambah selain daripada maksimal 2 periode, artinya 10 tahun, lalu pemilihan umum untuk presiden itu tidak ada toleransi, harus setiap 5 tahun sekali. Oke, ada aspirasi kalangan pengusaha, karena memang debat soal dampak pemilu terhadap ekonomi itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Misalnya memang ada temuan soal pertumbuhan ekonomi yang agak melambat di beberapa sektor, lalu juga inflasi. Tapi ada juga sektor-sektor ekonomi yang di masa pemilu justru dia meningkat begitu ya, karena berkaitan langsung dengan perhelatan pemilu. Tapi sekali lagi seorang pejabat publik, satu, dia memastikan kita berkonstitusi dengan patuh. Yang kedua, dia harus menjadi juru bicara praktik bernegara yang patuh konstitusi. Jadi hal-hal yang bisa menambah spekulasi, lalu kontroversi, keraguan di masyarakat, sedemikian rupa harus dihindari. Karena lagi-lagi dia membawa citra komitmen kita dalam berdemokrasi konstitusional di Indonesia. Oke, saya ke Mas Saan. Sebenarnya DPR pada saat mendengar pernyataan seperti ini, apakah akan menganggapnya bahwa ada keseriusan untuk mengusahakan hal tersebutkah? Karena ini kan lagi-lagi undang-undangannya di tangan DPR nih sebenarnya. Ya, sampai sekarang tidak ada sama sekali ya terkait dengan soal wacana pengunduran masa jabatan presiden, masa jabatan presiden 3 periode dan sebagainya. Spekulasi-spekulasi tentang hal itu sebenarnya kan sudah dijawab oleh pemerintah, penyelenggara maupun DPR.
ketika dipastikan bahwa pemilu 2024 itu akan berlangsung. Ya. Nah, akan berlangsung. Nah, kapan berlangsungnya? Ada dua alternatif. Pertama Februari, yang kedua bulan Mei. Itu udah pasti ya. Artinya pemilu 2024 itu akan digelar itu di bulan Februari atau di bulan Mei. Jadi itu nggak ada spekulasi lagi kan itu loh. Nah ini tinggalkan diputuskan apakah di Februari atau di bulan Mei. Di masa sidang ini mudah-mudahan minggu depan ini sudah selesai, sudah putus. Nah yang kedua itu dari sisi komitmen untuk mentaati undang-undang dan undang-undang dasar. Yang kedua memang tidak ada ruang di undang-undang pemilu mau apalagi undang-undang dasar ya seperti Mbak Titi sampaikan. Jadi nah yang ada hari ini adalah ketaatan kita terhadap konstitusi. Jadi apalagi misalnya para pejabat pemerintah maupun yang ada di DPR dan sebagainya itu memang harus menunjukkan sikap bahwa dia taat terhadap sebuah konstitusi. Tidak bisa misalnya juga mengatasnamakan orang lain bahwa ada kelompok masyarakat ingin pemilu diundur misalnya dan sebagainya, tapi yang menyuarakannya pejabat misalnya kan itu kan sama dengan meminjam orang lain tapi dia menyuarakan. Kenapa nggak misalnya kalau memang ada kalangan lain yang ingin pemilu diundur, kalangan lain aja yang ngomong kan gitu loh. Misalnya Pak Sarman ngomong sebagai mewakili Kadin kan gitu kan. Jadi tidak ada dari seorang pejabat yang muncul. Jadi itu tidak ada ruang itu. Jadi Komisi 2 penyelenggara dan pemerintah hari ini memang concern sedang menyiapkan selain menetapkan waktu, yang kedua menyiapkan semua tahapan untuk masuk ke pemilu 2024. Kalau untuk pilkadanya sudah diputuskan tanggal 27 November. Nah untuk pemilunya Februari atau bulan Mei. Tapi apapun misalnya mau di Februari, mau di bulan Mei, tapi kepastian bahwa pemilu itu akan digelar. Dan sekarang kita siapkan. Hanya tinggal itu saja penentuannya Februari atau Mei, tapi di luar itu sudah tidak akan ada lagi perubahan terhadap pemilu 2024 gitu ya Mas Aan ya. Nah, sampai hari gitu. Ya, nah tadi sudah sempat terungkap bahwa ini memang Menteri Bahlil mengatakan bahwa ini adalah aspirasi dari kalangan pengusaha. Mungkin kita langsung saja ke Pak Sarman. Memangnya berpengaruh besarkah kalau memang ada pengunduran untuk pemilu ini, dan apakah benar kalau dari Pak Sarman sendiri, dari Kadin, memang benar ada aspirasi menginginkan hal tersebut? Ya, jadi kalau kita simak nih kata-katanya Pak Bahlil kan sebenarnya beliau katakan adalah kalau ruang itu ada, pemilu diundurkan, istilahnya kalau ruang itu ada, kalau konstitusinya memungkinkan. Nah, tadi sudah jelas Kang Aan, Ibu Titi menyatakan bahwa konstitusinya itu tidak mungkin, ya berarti clear. Karena ini hanya sebuah sebenarnya aspirasi. Nah, aspirasi itu ya yang namanya juga kita dari pelaku usaha. Tapi yang jelas memang bahwa bagi kami ini kan hanya sebuah forum demokrasi saja. Apakah itu iya apa tidak, tentu pengusaha juga tidak memiliki suatu kewenangan apapun. Semua itu kembali kepada elit-elit politik, ya kan? Tidak ada kewenangan apapun. Namun demikian memang kita lihat bahwa saat ini kan kita sudah pada posisi yang sangat-sangat kondusif. Pertama, dari sisi penanganan COVID-19 itu juga kita sudah mampu mengendalikan dengan baik. Dampaknya ekonomi kita sudah mulai merangkak karena kita tahu bahwa 2 tahun ini pelaku-pelaku usaha kita sangat-sangat terpuruk dengan cash flow-nya yang sangat-sangat sekarat. Banyak yang sudah melakukan PHK, banyak sudah merumahkan, bahkan banyak sekali UKM-UKM kita tumbang. Ya ingin sekali bagaimana agar kondisi ini nyaman, aman, ya. Kemudian juga bagaimana agar ekonomi kita semakin ke depan itu semakin membaik. Itu memang menjadi harapan kami. Akan tetapi apapun aspirasi kami dari dunia usaha, saya katakan tadi, semuanya kembali kepada elit politik. Kami pengusaha ini hanya bisa mendukung apapun yang menjadi kebijakan sejauh itu adalah merupakan kebutuhan bangsa dan negara. Tapi tidakkah seperti Pak Sarman katakan tadi bahwa kondisinya walaupun kemarin babak belur lah karena COVID-19, tapi ini sudah mulai membaik, dari kalangan pengusaha juga sudah mulai
menuju ke kondisi normal, walaupun beberapa memang ada yang tumbang, tapi kondisinya sudah membaik tadi Anda katakan. Sehingga tidak ada kedaruratan untuk sampai bahkan itu tadi sampai mengubah aturan yang ada, apalagi sampai ke konstitusi begitu. Tidak ada kedaruratan itu sebenarnya. Apalagi masih ada 2 tahun juga ini untuk pemerintahan Pak Jokowi. Ya, betul. Bahwa memang bagi kami semua kembali kepada pemerintah dan juga pengambil keputusan di elit-elit politik. Tapi yang jelas begini, Mas. Memang kita lihat pemerintah selama 2 tahun ini, ya dari aspek pemerintah juga kita tahu memiliki keterbatasan yang sangat-sangat tinggi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan karena berbagai anggaran itu harus dialihkan untuk membiayai COVID-19. Namun demikian kita lihat memang bahwa kalau misalnya nih Mas, kalau misalnya bahwa tahapan pemilu itu dilaksanakan, memang ada sedikit kekhawatiran kami bahwa pemerintah itu akan terbelah konsentrasinya. Yang pertama adalah untuk tahapan pemilu ini, yang kedua adalah tantangan kita yang sangat-sangat saat ini yang masih mengancam kita. Yang pertama adalah bagaimana mampu mengendalikan COVID ini. Karena kita tahu COVID ini sampai kapan tidak ada yang pasti. Varian COVID ini masih berkembang terus. Nah, ini kan nanti akan terbagi konsentrasi pemerintah. Yang kedua juga adalah dari sisi bagaimana kemudian ekonomi itu berjalan efektif. Nah, bagi kami, apakah nanti pemilu itu diundur, apakah itu akan dimajukan? Yang jelas bagi kami pengusaha adalah berikan kami kepastian, kenyamanan, keamanan, kemudian juga iklim usaha dan investasi yang kondusif, tidak menimbulkan kegaduhan politik yang nantinya juga akan mengganggu berbagai aktivitas ekonomi. Kami butuh itu gitu loh. Akan tetapi semuanya akan kembali kepada elit politik yang menentukan apakah mau mundur atau dimajukan. Pengusaha tidak pada posisi ikut serta menentukan itu. Oke, ini sebenarnya harus kita akui ya, mungkin saya ke Kang Saan, bahwa ya harus kita akui walaupun pemilu di 2024, tapi langkah-langkah persiapan terutama dari partai politik dan tokoh-tokoh politik itu tidak baru dimulai tahun 2024 begitu. Sehingga ini yang diungkapkan oleh Bang Sarman tadi, kekhawatiran konsentrasinya terbelah gitu, khususnya dari tokoh-tokoh politik, apalagi banyak tokoh politik yang dijagokan untuk maju di 2024 ini memang orang-orang yang saat ini menjabat dan menduduki posisi-posisi penting, dan tampaknya ini tugas Mas Aan dan teman-teman khususnya DPR nih untuk mengawasi dan memastikan bahwa pemerintahannya tetap berjalan secara maksimal dan fokus tidak terbelah nih konsentrasinya, Kang Saan. Ya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan ya. Kenapa misalnya terkait dengan jadwal pemilu itu ada yang bulan Mei, ada yang di bulan Februari. Yang bulan Mei berasumsi bahwa agar tahun politik itu tidak terlalu cepat kan gitu kan. Kalau misalnya dimulai di bulan pemilunya itu di bulan Februari, maka tahapan akan dimulai bulan Juni, tahapan resmi Juni 2022. Nah, kalau di bulan Mei tahapan dimulai di bulan September. Nah, tapi kan tahun politik yang sesungguhnya itu kan akan ada di tahun 2023, di mana di situ nanti sudah ada DCS untuk pemilu legislatif, di situ sudah ada mulai persiapan pencalonan presiden dan sebagainya. Tapi di selama 2022 itu kan normal-normal saja persiapan-persiapannya juga yang tidak terlalu mengundang dinamika politik yang sangat tinggi kan. Itu cuma verifikasi parpol, pemulihan data pemilih dan sebagainya. Jadi itu juga kita pastikan bahwa semua ingin bahwa kalaupun misalnya proses politik berjalan, tapi stabilitas politik, kondisi politik itu stabil. Supaya apa? Supaya proses politik berjalan, tapi amanah konstitusi dalam kerangka pemilu tetap juga bisa dijalankan. Nah, semua harus punya komitmen untuk menjaga ini. Sehingga masing-masing itu konsentrasi, itu ya di tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana yang bertanggung jawab menangani pandemi, melakukan pemulihan ekonomi dan sebagainya, ya dia konsentrasi. Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang ada di pejabat-pejabat publik, terutama yang ada di kabinet, yang dia ingin terlibat dalam sebuah proses politik, maka secara etik ya dia mengundurkan diri saja dari kabinet. Kalau memang dia mau misalnya ingin kontestasi di pemilu 2024 yang akan datang. Apakah mencalonkan sebagai presiden, apakah sebagai wakil presiden, etiknya kan dia mundur saja kan gitu loh dari kabinet.
Nah, supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan, mengganggu program-program utama pemerintah, melakukan pemulihan ekonomi, menangani pandemi kan gitu. Jadi mereka yang berhasrat maju di 2024 dalam situasi seperti itu harus memilih mau maju atau mau tetap di kabinet. Kalau memang mau maju ya dia harus mundur kan gitu. Ini pilihan yang memang harus kita ambil. Nah, jadi sekali lagi apa yang Pak Sarman sampaikan ini juga menjadi salah satu bahan yang selalu DPR dan juga pemerintah dan juga penyelenggara itu pastikan itu selalu dipertimbangkan. Nah, tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi, seperti Mbak Titi di awal, hendaknya pejabat itu juga jangan membuat gaduh hal-hal yang tidak perlu, kan gitu loh. Jadi itu kan melakukan sesuatu hal yang tidak perlu dia ungkapkan sehingga membuat sebuah kegaduhan. Nah, ini proses politiknya belum dimulai, gaduhnya sudah mulai kan. Nah, ini akan mengganggu kan itu. Justru kita konsentrasi aja di bidangnya masing-masing. Jadi jangan membuat sesuatu yang tidak perlu itu menjadi gaduh kan gitu. Justru itu Kang Saan, ini mungkin nanti Mbak Titi bisa menambahkan, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Mengapa ini sampai disampaikan ke dalam sebuah ruang publik gitu oleh seorang menteri gitu. Apalagi kalau kita tadi sempat mendengar juga apa yang sudah pernah dinyatakan oleh Pak Jokowi. Kalau ada yang berbicara mengenai 3 periode ataupun ini saya rasa untuk pengunduran pemilu memperpanjang periode kedua pun mungkin masih termasuklah dalam hal tersebut. Ada 3 tujuannya begitu. Apakah itu menampar muka saya, cari muka, atau justru untuk menjerumuskan saya. Ini kan sudah keras gitu Pak Jokowi. Pak Kang Saan lebih dekat dengan dunia politik, Mbak Titi juga bergaul dengan banyak politisi. Apa sebenarnya yang bisa dibaca dari mengapa pernyataan seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil ini bisa sampai disampaikan kepada publik? Apa motivasinya, apa yang akan terjadi, apa yang bisa diperkirakan akan terjadi begitu Kang Saan? Mungkin ya saya membaca bahwa sebenarnya ada sih di bawah alam sadar ya kelompok-kelompok yang memang menginginkan seperti itu. Tapi itu kan tidak kunjung istilahnya tidak kunjung respon ke publik. Kalaupun ada respon ke publik kan selalu wacananya itu kan tidak pernah berlanjut. Karena memang mainstream utama semua walaupun pandemi bahwa konstitusi ini tetap kita patuhi, kita jalani kan gitu loh. Karena gini, kalaupun misalnya tadi seperti disampaikan, yang namanya kepastian politik, kepastian hukum untuk kenyamanan investasi, kenyamanan dunia usaha itu, kalau memang ada kepastian politik kan gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak ada kepastian politik, ini nanti pemilu ini diundur atau tetap dan sebagainya, justru dunia investasi kita akan ragu. Jadi ternyata stabilitas politik kita ini kok masih belum stabil. Kita sudah berjalan sekian puluh tahun, bahkan reformasi kita sudah berjalan hampir 30 tahun ya. Kita sudah mengalami pemilu langsung itu sudah ini yang sudah mau ke-4 kali kan gitu kan, pemilu langsung dan sebagainya. Kok kita belum ada pelembagaan demokrasi di mana sirkulasi pemilu itu berjalan dengan baik, malah muncul dalam suasana yang harusnya lebih stabil demokrasi kita, kok muncul upaya-upaya untuk misalnya mengembalikan, memundurkan atau 3 periode dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hampir semua ini politik itu ingin kita ini cepat stabil untuk memberikan sebuah kepastian terhadap masyarakat dan sebagainya. Kita mengakui bahwa Pak Jokowi itu luar biasa. Sebagai partai pendukung Nasdem, dari periode pertama sampai periode kedua ini, bahkan Pak Surya menyampaikan dalam kesempatan terbuka, andai saja konstitusi itu memungkinkan, misalnya presiden itu bisa 3 periode, konstitusi kan gitu kan, memungkinkan, maka Nasdem tidak akan kesulitan ketika ditanya oleh semua lapisan siapa calon presidennya, pasti Pak Jokowi. Kan gitu kan. Tapi karena kita semua taat konstitusi dengan segala kehebatannya Pak Jokowi, kita harus patuhi itu konstitusi kita gitu kan gitu loh. Ya kita ya udah sampai di sinilah kan gitu loh. Kita cari
putra-putri terbaik bangsa lagi Oke. yang bisa melanjutkan kepemimpinan dan kehebatan Pak Jokowi kan gitu. Oke. Kita cari bersama-sama kan gitu. Itulah tugas partai politik dan tugas kita semua kan gitu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang sama ke Mbak Titi. Apa yang bisa Anda baca terkait dengan mengapa ini sampai diungkap oleh seorang menteri ke acara publik? Iya, ini kan kalau kita bicara pengunduran pemilu, kalau misalnya yang ngomong Pak Kodari mungkin kita nggak kaget ya, karena narasi itu sudah sering dibawa gitu. Iya. Tapi kan menteri walaupun dia meminjam lagi-lagi omongan pihak lain. Nah yang pertama agak uniknya dan agak anomalinya karena kenapa Mas Timi, Pak Jokowi kan periodenya sudah mau berakhir ya. Ya. Sudah 2 periode artinya sampai 2024 sebagai individu presiden, dia lebih punya kemantapan untuk menyelesaikan janji-janji visi misi dan program-programnya. Karena lagi-lagi dia tidak maju berkompetisi sehingga dia tidak diganggu oleh agenda elektoral yang melibatkan dirinya langsung. Walaupun beliau adalah bagian dari partai politik, tetapi sebagai presiden dia tidak punya agenda elektoral langsung yang harus membuat dirinya menjadi bagian dari tahapan pemilu. Justru Jadi itu yang dikhawatirkan pembantunya yang sibuk. Nah, Mbak Titi. nah betul. Jadi kalau yang dikhawatirkan adalah para pembantunya, menteri-menteri yang berasal dari partai politik, maka tugas-tugas partai politik untuk melakukan kontrol itu. Jadi memang ini harus melibatkan semua, bukan solusinya pragmatis mengundurkan pemilu ke 2027. Tapi pertanyaannya adalah yang menarik, mengapa mengundurkan pemilu ke 2027 dan itu disampaikan oleh menteri yang menangani usaha dan investasi. Nah, tarikan spekulatifnya adalah apakah ini untuk mengamankan proyek-proyek atau investasi-investasi yang itu baru akan aman misalnya kalau ada jaminan sampai 2027. Nah, ini kan kemudian pendekatannya lagi-lagi sangat pragmatis dan juga istilahnya oportunistik begitu ya. Kita kan bicara soal tadi bangunan sistem dan lain sebagainya. Pertama, presidennya sudah pasti 2 periode 2024 tidak akan menjadi bagian dari proses elektoral sehingga bisa berkonsentrasi penuh memastikan bahwa sampai 2024 segala program-program pengendalian COVID dan lain sebagainya itu akan bekerja dengan baik. Yang kedua, kalau kekhawatiran itu pada kinerja politik menteri-menteri, sebenarnya ini kan sesuatu yang bisa dijawab oleh satu Pak Jokowinya sendiri, karena itu bagian dari kabinet Pak Jokowi. Kalau memang ada kekhawatiran para menteri yang berasal dari partai tidak berkinerja baik, justru ini menjadi otoritas yang Pak Jokowi itu lebih punya kemampuan untuk menentukan lanjut atau tidak. Karena kan tidak ada beban nih Mas Timi ya. Sudah 2 periode kan gitu. Jangan-jangan justru misalnya menjadi ruang evaluasi di tengah narasi reshuffle kabinet kita gitu. Atau yang berbahaya itu adalah kalau pengunduran pemilu dimaknai sebagai pengamanan proyek dan investasi. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak satu sisi itu beralasan dalam konteks misalnya kepastian dunia usaha. Tapi kepastian dunia usaha akan lebih terjamin kalau ada kepastian politik. Dan kepastian politik itu akan tercipta yang pertama kalau Kang Saan segera bersama-sama dengan pemerintah misalnya KPU menyetujui KPU untuk menetapkan jadwal. Kan sudah ada angin segar nih, 21 Februari konon katanya ya. Kalau tidak mau 21 Februari, ada 14 Februari. 14 Februari kan juga bagus Kang Saan, karena pemilu kasih sayang ya 2024 begitu. Nah dengan demikian kan kalangan dunia usaha bisa mengatur ritme kerja dan lain-lain, karena memperhitungkan misalnya soal tensi politik dan seterusnya. Memang dalam analisis elektoral Mas Timi ada kecenderungan dunia usaha itu untuk wait and see dalam mengambil keputusan strategis di tengah tahun-tahun yang krusial. Biasanya setahun di masa pemilihan umum mereka lebih menahan untuk mengambil keputusan strategis. Tapi satu sisi tidak juga disebut bahwa pemilu itu menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena juga ada sektor-sektor lain yang dipicu pertumbuhannya karena penyelenggaraan pemilu begitu. Oke, dan justru penting untuk menjaga stabilitas pemilu, tidak setiap pemilu berubah lagi, diundur, dimajukan dan lain-lain. Ini justru tidak stabil jadinya. Oke, kita masih akan bahas lebih jauh. Saya dapat informasi Kang Saan, apakah ada acara setelah ini, ada agenda lain atau apakah bisa bergabung di bagian kedua kami?
Ya, saya mau ke Purwakarta aja, Mas. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, tugas saya ngurus partai. Oke, jadi sudah mau jalan pagi ini, Kang Saan. Ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih sudah Ya, bergabung ya, di bagian pertama. Saya nanti lanjutkan bersama Mbak Titi dan juga Saya pamit ya, Mas Mbak Arman. Titi ya. Terima kasih, Kang Saan sudah bergabung bersama kami. Saya akan lanjutkan lagi nanti bersama Mas Arman dan juga Mbak Titi usai jeda berikut ini. Mas Arman, kalau tadi mendengar apa yang dinyatakan Mbak Titi, memang terasa, maksudnya saya mendapatkan logikanya begitu. Bagaimana kita tahu ada proyek-proyek ataupun rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang begitu. Mungkin ini masuk ke dalam jangka menengah akan lebih aman, lebih enak kalau misalkan tidak ada tiba-tiba ada perubahan besar di tengah-tengah sehingga banyak rencana-rencana khususnya dalam kalangan bisnis ini bisa dijalankan dengan tenang. Tidak mungkin tiba-tiba ada keputusan lain, ada peraturan lain yang timbul karena pemimpinnya berbeda. Rasanya ini mungkin menjadi salah satu alasan yang paling masuk akal. Tapi apakah ini bisa sampai mendorong dilaksanakannya pengunduran pemilu? Ini juga rasanya menjadi salah begitu, Bang Sarman. Ya, memang kalau umumnya ketika kita sudah memasuki yang namanya tahapan politik atau pemilu, pada umumnya memang para calon-calon investor yang akan masuk itu akan wait and see. Dia akan menunggu karena pasti nanti dalam benak pengusaha-pengusaha ini kan investor ini pasti wah ini akan ada kebijakan baru, akan ada regulasi baru. Sehingga memang pada umumnya akan wait and see. Padahal di satu sisi kita saat ini kan sedang genjar-genjar menawarkan berbagai peluang-peluang investasi kepada calon-calon investor kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita akui juga bahwa dalam 2 tahun ini kan banyak sekali program pembangunan pemerintah, ya baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya memang tidak maksimal. Karena anggaran pembangunan itu semua lebih banyak diarahkan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi ini juga memang menjadi satu pertimbangan. Nah, kemudian juga adalah ya tentu memang dari sisi biaya. Nah, biaya ini juga akan cukup besar sekali. Ya, di satu sisi memang kita akui bahwa ada memang ada dampaknya terhadap ekonomi, yaitu adalah kemungkinan banyaknya belanja-belanja kampanye, ya kan? Itu juga nanti akan mempengaruhi ekonomi akar rumput, itu juga akan bergerak. Tapi bagi kami pengusaha, saya katakan tadi Pak Timothy, bahwasanya pengusaha tidak memiliki kekuatan apapun untuk apakah itu mempercepat ataukah itu mengundurkan, itu nggak punya kekuatan apa-apa kita. Ya kan, atau mau dipercepat atau mau diundurkan bagi pengusaha itu, ya kita ikuti. Karena kebijakan ada di elit politik. Tapi yang kami butuhkan yang saya katakan tadi, ada jaminan keamanan, ada jaminan kenyamanan. Ya jangan terjadi gaduh politik yang nantinya juga akan mengganggu aktivitas dunia usaha. Bagaimana iklim investasi, iklim usaha yang kondusif, itu akan menjadi salah satu jaminan yang kita butuhkan dari dunia usaha. Oke, tapi sebenarnya kalau dibilang masuk ke wait and see, apakah sudah mulai dari sekarang gitu? Kalau Anda mendapatkan mungkin dari kalangan investor dan pengusaha dari sekarang pun mendekati ke pemilu yang akan berlangsung 2 tahun lagi, sebenarnya wait and see-nya sudah dari sekarang, bukan 1 tahun menjelang pemilu. Nah, tentu memang ini akan dilihat dari tahapannya. Ya kan saat ini kan memang kita lagi menunggukan jadwal itu dari pemerintah atau dari penyelenggara nantinya. Ya, tapi memang pada umumnya psikologi pengusaha begitu, psikologi investor begitu. Ya, apakah memang nantinya dalam tahapan-tahapan nanti itu bisa diberikan suatu jaminan iklim usaha kondusif? Nah, itu kembali nanti kepada kesiapan daripada pemerintah. Yang jelas bahwa memang kalau nantinya tahapan itu sudah dimulai, ya tentu kita juga harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah, karena nanti kalau udah tahapan itu sudah mulai, akan ada pengerahan massa Pak Timothy. Pengerahan massa di masyarakat. Nah ini juga jangan sampai itu menjadi klaster-klaster baru nanti, yaitu akan menimbulkan lagi nanti adanya peningkatan COVID-19. Karena kami bagi pengusaha yang namanya isu-isu COVID ini sangat-sangat mengganggu psikologi kami gitu loh. Nah, kalau misalnya ada peningkatan kasus, kami udah langsung sedikit galau karena apa? Lagi-lagi pemerintah nanti akan memperlakukan PPKM darurat, PPKM level 4, dan itu akan sangat-sangat memukul dunia usaha. Nah ini juga menjadi berbagai pertimbangan-pertimbangan yang harus
dikalkulasikan oleh pemerintah dan juga daripada elit politik kita gitu Mas. Oke, tapi kalau dalam jangka pendek, terutama dalam kondisi sekarang, mungkin kita bisa memahami ya, apa yang menjadi dorongan bagi para pengusaha untuk berpikir, atau paling tidak sejumlah lah pengusaha yang berpikir bahwa stabilitasnya dijaga lebih lama lagi dengan memundurkan pemilu. Tapi apakah Mas Arman, Anda juga mengakui bahwa kalau ini terjadi sampai ada konstitusi yang diamandemen, ini pun justru menunjukkan sebuah ketidakstabilan politik dan justru dalam jangka panjang bisa menjadi mengorbankan kepercayaan pengusaha kepada kondisi politik di Indonesia? Kami dari pelaku usaha bukan pada posisi itu, Mas. Kami dari pengusaha tetap membutuhkan suatu jaminan bahwa kalau itu ada konstitusi, ya itu yang harus dijalankan. Oke. Ya kan? Itu jaminan tuh. Bahwa kami dari pengusaha juga nggak mau misalnya merubah konstitusi, saya rasa itu juga memberikan suatu iklim ketidakpastian. Ya. Tapi kalau memang konstitusi itu yang seperti itu, ya ruang itu tidak ada, ya saya rasa kembali kepada kebijakan pemerintah dan elit politik. Pengusaha, apapun keputusannya, sejauh bisa memberikan jaminan kenyamanan kepada kami tidak pada posisi bisa menolak itu. Gitu. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kalau tadi, kalau tidak salah Mbak Titi tadi mengungkapkan bahwa ini tampaknya ada suara-suara yang dalam beberapa bulan terakhir ini sempat menyuarakan mengenai 3 periode, menyuarakan mengenai pokoknya memperpanjang ataupun menambah begitu periodenya Pak Jokowi ini. Mungkin ini salah satu momentum yang dipergunakan juga untuk menyuarakan hal tersebut, dan tampaknya kalaupun ini akhirnya juga tidak berhasil, paling tidak sudah berhasil menciptakan sebuah polemik di tengah masyarakat, kemungkinan memang suara-suara ini akan kembali muncul dengan bentuk lainnya begitu. Apakah menurut Anda ini masih akan terus terjadi hingga akhirnya DPR ketok palu kah? Atau kapan ini akan terjadi? Apakah menunggu sampai benar-benar apa yang mereka inginkan mereka dapatkan? Ya, Mas Timi dan Pak Sarman, saya yakin ya kalau pemilunya dimundurkan atau kemudian jadi 3 periode, pasti iklim usaha kita akan lebih buruk. Karena masyarakat kita akan diperhadapkan pada benturan antar kelompok, pasti akan ada massa yang turun ke jalan, pasti akan ada demonstrasi yang menolak langkah-langkah tersebut dengan militansi yang lebih kuat dibandingkan militansi ketika mereka berkampanye untuk pemilu. Nah, sebenarnya yang diperlukan itu bukan solusi pragmatis menunda pemilu ke 2027 dan melahirkan polemik ya, tetapi solusi tawaran-tawaran jalan keluar yang konkret yang seperti Pak Sarman tadi sampaikan. Jangan sampai kampanyenya berkerumun. Akibat berkerumun kasus COVID-nya naik, lalu PPKM-nya levelnya naik terus. Berarti kan itu catatan-catatan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Yang kedua, jangan sampai anggaran untuk pengelolaan negara tersedot sangat boros dalam penyelenggaraan pemilu. Berarti kita harus kontrol nih anggaran pemilunya supaya KPU, Bawaslu, DKPP semuanya tidak boros di dalam menganggarkan pemilu. Lalu yang ketiga, supaya protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu seperti yang kita praktikkan di Pilkada 2020 itu dilanjutkan. Kita kan pada 2020 ya Pak Sarman menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah, di antaranya 9 provinsi. Berarti kan kemudian ada pembelajaran cukup baik yang bisa kita gunakan di dalam mempraktikkan pemilu yang ramah protokol kesehatan sehingga tidak membuat penyebaran COVID-19. Jadi ketimbang kemudian solusinya pragmatis, menunda pemilu 2024 ke 2027 dan itu melahirkan kegaduhan, kecurigaan kepada pemerintahan yang sah, lalu kemudian spekulasi terhadap misalnya pihak-pihak, meskipun Pak Jokowi berapa kali mengatakan tidak ada pengunduran pemilu, tidak ada 3 periode. Lalu juga Ketua Umum PDIP sebagai partai berkuasa misalnya menyatakan pemilu harus tetap di 2024. Nah kalau suara ini dimunculkan oleh orang-orang misalnya di luar pemerintahan, itu bisa menjadi bagian yang dinarasikan, lah ini kan nggak ada hubungannya begitu ya. Tapi kalau yang ngomong meskipun meminjam misalnya kelompok usaha dan investasi adalah menteri, kan pertanyaan saya saja bertanya apa iya dia misalnya ngomong tanpa kemudian takut dimarahi Pak Presiden. Kan menteri loh, padahal Presidennya sudah bilang pemilu 2024. Jadi Pak Sarman hal seperti itu sebagai warga masyarakat wajar menimbulkan misalnya jangan-jangan ini sebenarnya pura-pura saja tidak mau memundurkan pemilu atau tidak mau 3 periode. Nah jadi
memang yang diperlukan tadi ya, pejabat publik sebaiknya patuh berkonstitusi, tidak membawa wacana yang wacana itu tidak berdasar atau kemudian menimbulkan spekulasi yang justru berdampak buruk bagi kepastian politik dan iklim usaha kita. Dan yang berikut masukan-masukannya lebih baik konstruktif seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman, sehingga dia kemudian terformulasi dalam kebijakan yang sifatnya berbasis sistem gitu. Jadi ketika sistem semua orang kan harus patuh ya, sambil kemudian media, masyarakat sipil, publik juga mengawasi prosesnya, sehingga menteri-menteri yang kira-kira akan cawe-cawe nih di tahun politik itu juga dikontrol sama publik, sama masyarakat gitu Mas Timi. Jadi sebenarnya dengan kinerja yang baik, yang tetap fokus, tidak terbelah fokusnya akibat politik, dengan membuat peraturan-peraturan dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada, ini sebenarnya bisa mengamankan ekonomi kita melalui 2024. Tidak perlu dalam tanda kutip senjata sebesar amandemen konstitusi untuk mengamankan itu. Mungkin sederhananya begitu ya Mbak Titi ya? Betul sekali. Terlalu besar lah perubahannya. Eksesnya terlalu besar dan itu bisa memicu gerakan jalanan yang justru merugikan dunia usaha dan juga stabilitas politik kita. Ya, dan hanya inilah yang dibutuhkan oleh dunia usaha, Bang Sarman ya, bahwa yang penting bisa menjamin aturan-aturan ditegakkan dan menjamin stabilitas. Betul, betul. Jadi dalam hal ini memang bahwa kita dari pelaku usaha, konstitusi itu harus kita hormati, konstitusi itu harus kita jalankan. Bagi kami adalah bagaimana supaya pelaku-pelaku usaha yang sudah terpuruk 2 tahun ini cepat bangkit dan pulih. Itu yang paling penting. Yang kedua, UKM-UKM kita juga ini lebih bergairah lagi. Nah, kemudian bagaimana betul-betul dalam proses ke depan ini ya kita mampu mengendalikan COVID-19. Karena apapun alasannya ini menjadi ancaman kita. Baik itu pemerintah maupun pelaku usaha. Nah, ini menjadi catatan-catatan yang penting menurut hemat saya. Dan saya setuju juga dengan bilang Mbak Titi tadi memang agar kiranya jauh-jauh hari apabila proses ini bergulir, bagaimana dipastikan bahwa prokes pelaksanaan pemilu, pilpres ini harus betul-betul efektif dengan standar yang kuat supaya kita terhindar dari bom COVID yang nantinya juga akan lebih mengganggu dan memukul dunia usaha kita. Gitu. Ya, ini harus melibatkan kita semua, termasuk masyarakat juga, kalangan pengusaha maupun dari pemerintahan juga. Semoga ini bisa terjaga terus dan terus membaik kondisi COVID-nya. Karena saya yakin bukan hanya pengusaha, semua seluruh rakyat Indonesia ingin COVID ini segera berlalu. Bang Sarman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga Mbak Titi. Terima kasih, sehat-sehat terus Bang Sarman dan juga Mbak Titi dalam bertugas.